Mau ngepet kenapa harus jadi babi ya? Kenapa ya? Oke, kembali lagi bersama kita di Arsip Gelap. Gelap banget karena kita pakai kacamata hitam. Iya, Di sini kita mau ngebahas tentang babi ngepet. ngepet. Babi ngepet ini jadi sebuah kultur ya atau budaya yang sebetulnya terkenal ya Iya, di cerita masyarakat. rakyat gitu ya. Khususnya di daerah-daerah yang punya sawah nih. Kenapa Kenapa tuh? sawah ada babi? Kenapa tuh? Kita masuk dulu ke kenapa, apa sih itu babi ngepet gitu ya. Oke. Babi ngepet ini, kalau menurut gue ya, babi ngepet ini kan kalau kita sering denger tuh disebutnya babi itu celeng ya. Iya, Celeng. betul. Nah, setelah gue baca-baca tuh celeng dikaitin dengan celengan. Oh, gitu ya. Tapi ini beneran. Oh, beneran ya? Beneran Oh. dari bahasa Jawa kuno gitu ya. Bahasa Jawa Oh, kuno. Jawa kuno. Baru tahu Dari nih. celeng jadi celengan gitu. Ya, make sense sih, make sense. Nah, Hmm. menurut lu gimana? Masuk akal sih, celengan jadi celeng gitu ya. Kebalik dari celeng jadi celeng. Gitu, kebalik dari celeng jadi celengan. Iya, oke. Tapi lu tahu gak sih kenapa itu babi itu kan sesuatu yang haram gitu ya? Haram, Haram, ya apalagi betul. untuk mayoritas agama ya. Iya. Tapi kenapa mau ngepet jadi babi? Nah, itu pertanyaan kita di video ini nih. Gimana? Menurut lu, kalau menurut lu sendiri ya, apa sih babi ngepet itu? Babi aja gitu ya? Bingung nih gue nih. Bingung ya? Yang gue baca ya, babi ngepet memang itu suatu dulu ya ritual ya. Bisa jadi sekarang masih ada ritualnya, bisa jadi ada yang mempercaya itu sehingga itu jadi cerita rakyat, jadi budaya gitu ya. Tapi masih ada yang mempraktekannya berarti? Nah, nggak tahu. Besok kita coba. Oh. Babi ngepet sendiri, kita kan terkenalnya itu mencuri ya. Iya. Nyari apa? Nyari uang dengan cara instan gitu ya. Katanya tuh babi orang mengadakan ritual, orangnya itu jadi babi, berubah jadi babi. Shape shifting gitu ya. Betul. Nah, dia cara dapetin uang atau harta bendanya gitu dengan cara ngegesek-gesekin badan, misalnya ke celengan gitu ya. Bukan. Bukan. Misalnya ada rumah ya, ada rumah dilapisin tembok ya. Nah, dia gesek-gesek tuh di tembok. Lama-lama nanti tembok rumahnya gitu tembok ya. Rumahnya. Lama-lama nanti uangnya atau harta tertentu tuh tiba-tiba ketarik, tiba-tiba ada di babinya itu. Jadi hartanya pindah ke pemilik si babi berarti ya. Waduh, makanya menarik juga nih. Kadang tuh kalau misalnya ada orang tiba-tiba di rumah ya, ya misalnya ada uangnya hilang nih, tiba-tiba nih nggak tahu kemana, dikaitinnya ke ada babi ngepet. Oh, berarti tidak selamanya dikaitkan dengan tuyul, bisa juga babi ngepet. Bisa juga. Bisa juga jadi babi ngepet. Oke. Nah, tapi kenapa dia bisa berubah jadi babi? Itu pertanyaan besar juga. Iya. Karena ritualnya tuh ya. Lu tahu ritualnya gak sih? Tahu. Jadi ritualnya itu menggunakan lilin, di mana itu melibatkan 2 orang. Nah, satunya tugas itu untuk menjaga lilinnya tetap nyala, sementara yang satu itu berubah menjadi babinya gitu. Dan lilinnya ini dijaga nggak boleh mati gitu. Nah, sejauh yang aku tahu itu sih. Oke. Kalau yang gue baca juga memang ada 2 ya, operator sama eksekutor ya. Operator tadi yang jagain lilin biar lilinnya mati. Si eksekutor nih ceritanya dia pakai jubah hitam kan ya. Jubah hitam gitu. Dia ngelapisin satu badannya gitu jadi jubah hitam. Entah dia ngomong apa, ritualnya apa. Lama-lama dia berubah jadi babi tuh. Nggak lama juga, maksudnya tiba-tiba jadi babi. Tiba-tiba jadi babi gitu. Oke. Kenapa dia berubah jadi babi sebenarnya masih dipertanyaan ini. Tapi kalau dikaitin ke bahasa Jawa kuno tadi,
kalau babi itu disebutnya celeng, terus dikaitin ke celengan, ya masuk akal kenapa harus babi gitu. Karena secara tata bahasa nyambung tuh. Karena di celengan kan pasti ada uang. Iya. Uang identik dengan si babi ngepet ini. Karena babi ngepet tugasnya nyari uang tadi gitu. Jadi babi ngepet ini pekerjaan gitu. Iya, menarik ini. Yang mau apply boleh kirim CV ya. Cuma yang gue penasaran tuh ketika dia udah berhasil jadi babi gitu ya. Itu dia tahu dari mana tuh di rumah tuh ada uang. Nah, jadi menurut aku nih ya, dan yang aku baca juga, ya, untuk mengetahui itu biasa itu yang ditargetkan itu adalah tempat yang sudah diketahui sebelumnya gitu. Bisa jadi emang tetanggaan gitu. Iya, jadi oh ini kaya nih gitu. Ya udah gesek-gesek badan di situ. Iya, kadang kan ibu-ibu suka apa gosip iya, iya betul. Suka pamer, kadang pamer juga ya. Suka atau gibah. kadang juga pakai gelang-gelang. Iya. Jadi kelihatan gitu ya di rumah tuh banyak harta. Besok-besok hilang gitu. Nah, yang disalin babi. Iya. Padahal tuyul bisa juga. Bisa juga. Cuma yang gue penasaran tuh ya, itu gue nggak bisa ngebayangin. Itu kan pasti ada hubungannya tuh ya. Kenapa harus lilin ya? Iya. Lilin sama babi. Itu lo tau gak kenapa? Nah itu nggak tahu tuh. Oh nggak tahu. Setahu gue ya, lilinnya tuh nggak boleh dinyalain kan, lilin dinyalain dia dijual berubah jadi babi. Lilinnya tuh nggak boleh mati, setahu gue. Oh gitu. Emang kenapa nih kalau mati nih lilinnya? Nanti gelap. Nanti gelap nggak kelihatan babi. Enggak. Konon katanya babinya nanti bisa ada masalah sampai menyebabkan kematian ya, mengancam nyawa kalau. Oh gitu. Jadi kalau berbahaya itu sorry kebalik. Kalau lilinnya kenapa itu membahayakan buat si babi ya. Si eksekutor. Betul. Oke. Dijagain. Menarik. Takutnya tuh pas lagi ngejagain dia bersih. Dia bersih. Terus lilinnya mati gitu ya. Babinya mati nggak sengaja. Iya. Belum nyolong udah mati berarti. Tapi yang menarik ya, ini kan cerita rakyat ya. Iya betul. Pasti rakyat punya ciri khas, entah itu misalnya rakyat di pegunungan atau di laut, pinggir laut, atau kalau di babi ngepet ini umumnya terkenal di area rakyat-rakyat yang hidupnya bergantung dengan ladang, persawahan. Oh kenapa tuh? Karena babi itu kan dianggap hama ya, merusak. Oh gitu. Merusak. Kemudian, iya kalau kita kait-kaitin itu sih memang nyambung tuh ya. Dari babi jadi celengan. Kemudian babi sebagai hama pertanian gitu ya, area pertanian. Makanya di area-area tersebut tuh ya, terkenal ada babi ngepet. Seperti itu. Nah si babi ngepet ini, itu konon bisa berdua dia. Maksudnya gimana nih? Enggak, gue ngarang aja. Takutnya lagi gesek-gesek ketahuan, jadi harus ada temennya. Oh iya juga ya, bener ya. Backup gitu ya, tim ya. Cuma yang penasaran tuh gitu sih, kenapa metodenya harus gesek-gesekan. Iya. Itu kayak jadi ada magnet ya. Iya. Uangnya kekayaannya bisa ketarik. Langsung masuk gitu ke babinya ya gitu. Nah, ketika udah berhasil tarik tuh ya, si babi ngepet ini otomatis berhasil tuh ya. Iya. Mission accomplished. Balik ke si operator. Oke, operator. Awalnya kan dia pakai kain ya. Iya. Untuk berubah jadi babi. Nah, begini juga sebalik ya. Ketika dia balik ke si operator, nanti dia berubah jadi manusia. Nah, karena kan masih dilapisin kain hitam ya. Nah, ketika dia berubah jadi manusia, di dalam kainnya tuh otomatis udah ada uangnya. Oh. Udah ada kain yang dicuri. Jadi duitnya masuk sekalian di dalam kain hitam itu berarti ya? Betul. Oh, menarik. Nah, babi ngepet ini dikaitkan, sebetulnya ada kaitannya dengan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Contohnya kayak ingin kaya dengan instan. Oh. Padahal buat jadi babi aja tuh ada perjuangannya tadi ya. Iya. Gak instan. Resikonya besar juga ya. Resikonya besar. Iya. Pertaruhannya nyawa tadi. Iya. Gitu. Nyawa atau jadi babi panggang.
Kalau dipanggang ya. Kalau dipanggang. Iya. Kalau disemur. Anyway, si babi ngepet ini memang ada, kalau kita kaitin ya, sebetulnya belum pernah ada fakta yang menyatakan babi ngepet itu beneran ada. Oh, belum pernah divalidasi berarti ya, belum ada bukti sama sekali Belum berarti ada. ya. Malah pernah ada cerita ya, pasti kita juga pernah baca berita gitu ya, ditemukan babi ngepet gitu ya di daerah tertentu. Bahkan polisinya bingung, ini babi ngepet atau babi beneran? Kok bisa begitu tuh? Karena itu sudah mengakar ya, jadi budaya. Oh. Ketika orang zaman dulu misalnya, ini kan pasti bukan cerita baru ya, pasti cerita lama ya. Iya. Ketika cerita lama diceritakan terus, meskipun itu nggak tahu ya itu benar apa enggak, lama-lama itu jadi suatu jawaban atas ketidaktahuan si masyarakat tersebut. Betul. Begitu, otomatis. Jadi jawaban default gitu ya. Otomatis ada bias konfirmasi untuk menyatakan babi ngepet itu beneran ada atau enggak gitu. Iya. Karena kasihan selama ini babi dikambing hitamkan. Tapi ini aku penasaran nih satu nih. Apakah ada durasi nih selama menjadi babi itu gitu? Jadi misalkan durasi menjadi babi sebelum matahari terbenam. Nah, ada peraturan seperti itu atau enggak nih ya? Tergantung. Tergantung apa? Si babi kan tadi ada resiko ya. Iya, betul. Babinya bisa, kalau lilinnya mati bisa mati gitu ya. Nah, durasinya nanti tergantung juga. Tergantung. Dia mau mati jadi babi panggang atau babi sangcan. Kalau babi panggang kan lama ya. Iya. Masak dulu tuh. Durasi itu nggak tahu ya. Itu tergantung si babi puas atau enggak mau dapetin uangnya seberapa banyak, dan lilinnya kan ya lama-lama kan habis ya. Iya, betul. Nah, itu lilinnya tuh. Oh iya, betul juga. Tergantung lilinnya juga. Lilinnya, durasi lilinnya juga sejauh mana dia bisa jaga gitu kan. Sehingga sebetulnya ini menarik ya, dari hal yang nggak ada belum ada faktanya gitu ya, belum kelihatan faktanya, tapi bisa jadi jawaban atas ketidaktahuan masyarakat. Iya. Tentang babi ngepet itu ada apa enggak sih sebenarnya. Kalau lu tanya orang-orang zaman dulu di rakyat-rakyat yang tinggal di area pertanian, apalagi yang memang sudah terkenal cerita babi ngepet gitu ya, meskipun apa enggak, pasti kalau lu tanya dia bakalan percaya aja. Karena tinggalnya memang di situ gitu ya, udah terbiasa gitu. Ceritanya berasal dari sana. Gitu ya. Meskipun itu belum ketahuan. Apalagi tadi ya ada kebiasaan atau behavior, kalau ada barang hilang langsung dikaitinnya dengan ada babi ngepet. Nah, lama-lama itu jadi jawaban kebiasaan turun temurun gitu. Itulah dinamakan cerita rakyat gitu kan. Iya. Tapi ini memang meskipun cerita rakyat ya, ini bisa jadi refleksi juga ya untuk kita ketika melihat ya pandangan orang tuh, ketika misalnya ada A ya, ada orang A, ada orang B, si orang A merasa kerja kayak biasa gitu ya, tapi melihat si B kerja kayak biasa juga, cuma kekayaannya di atas si A lebih tinggi berarti. Nah, itu bisa dikaitin ke babi ngepet. Itu bisa terjadi. Umum ya sebenarnya hal itu ya. Ini jadi masalah sosial juga. Ketika ada ketimpangan ekonomi gitu ya, tiba-tiba orangnya jadi kaya, entah kenapa dikaitinnya dengan ngepet. Iya, padahal bisa aja sebenarnya ada pekerjaan lain yang tidak. Tuyul ngepet dong. Jangan tuyulnya naik babi. Partner tim. Cuma memang kadang kan juga ada orang yang nggak mau kelihatan ya. Iya. Usaha dia tiba-tiba mungkin dia juga nggak sengaja, tiba-tiba kelihatan dia lebih kaya misalnya. Iya. Jadi tidak bermaksud sebenarnya untuk menunjukkan bahwa dia lebih kaya. Betul. Hanya salah dipahami aja oleh tetangga gitu. Mungkin ada beda profesi. Iya. Gitu kan? Sama-sama kerja tapi profesinya berbeda.
tentu punya bayaran yang berbeda gitu kan. Iya. Cuma kalau gue tanya, lu sebenarnya kalau lu sendiri tuh percaya gak sih babi ngepet tuh beneran apa enggak? Kalau dari gue sendiri sih jujur nggak percaya sama hal-hal gituan. Kenapa? Nggak masuk akal aja gitu ada manusia berubah jadi babi ngepet gitu. Pencurian itu terjadi ya yang bisa dilihat dengan mata gitu. Gimana jelasinnya? Oke, intinya nggak percaya gitu ya? Nggak percaya. Cuma kalau gue di sisi orang yang percaya ya, ada babi ngepet. Ya, kalau gue ngebayangin sih bisa aja gitu ya ada, karena itu kan bagian dari budaya klinik ya. Bagian dari budaya klinik. Perdukunan, mistis, hal yang gelap. Iya, bisa aja sih dia ada perjanjian. Bisa aja, berarti darah, ada misalnya ya. Berarti ada sehingga kemungkinan dia harus mengirimkan tumbal misalnya. Berarti ada kemungkinan itu bener gitu kayak. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, bisa jadi. Bisa jadi sengaja bikin buyar aja gitu, bikin nggak ada yang kasih fakta biar ini jadi abu-abu gitu. Abu-abu terus. Bisa jadi ada babi ngepet beneran. Tapi sampai sekarang belum ada buktinya gitu ya. Belum ada. Kasihan kalau ketahuan. Iya. Ntar dipanggang. Tapi kenapa ya orang selain ini ya, kalau menurut lu ya, selain dari faktor ekonomi gitu dia, kenapa sih itu muncul gitu? Iya itu tadi ya, karena ketimpangan sosial gitu. Dan bingung ya. Iya, dan menurut aku sih karena keinginan untuk mendapatkan kekayaan secara instan gitu. Iya. Ini juga kurangnya literasi keuangan ini, sehingga ketika menginginkan sesuatu itu menginginkan secara instan gitu. Makanya melihat peluang yang ada begitu langsung diambil gitu. Iya. Tertarik. Gitu ya. Ini jadi refleksi juga, selain tadi ada ketimpangan sosial, jadi refleksi cara pandang orang tersebut terhadap uang. Padahal ya tadi sih memang unik juga ya, ritualnya bisa gesek-gesek badan dapat uang. Iya. Gitu ya. Jadi instan gitu ya. Seakan-akan instan. Ini jadi pandang refleksi juga, kalau dapetin uang itu iya perlu pengorbanan gitu ya. Apalagi memang resikonya besar juga kan kalau jadi babi ngepet juga kan. Nyawa deh. Iya, nyawa. Bersin meninggal. Tapi ada cerita menarik di satu daerah gitu ya. Ada seseorang yang bisa jadi punya gelar tertentu, itu tuh dia pengen terkenal. Pengen mendapatkan atensi publik ya. Publik. Dengan cara dia beli babi, terus dilepas liarkan gitu ya di daerah rumah rakyat gitu ya, daerah tertentu. Terus si orang ini langsung teriak-teriak atau bilang, oh itu ada babi ngepet. Ngapain dia? Jadi dia ngelepas, dia beli, terus dia ngelepas sendiri, terus teriak babi ngepet gitu. Itu jadi pelopor yang tahu duluan kan. Oh, jadi sumbernya tuh di dia tuh. Oh iya. Apalagi memang tadi udah tertanam tuh ya, bisa jadi ada babi ngepet beneran. Iya. Nah, itu jadi suatu isu juga ya. Lantas gimana sih menurut lo dengan adanya isu ini? Sebenarnya kan ini menarik karena dari budaya gitu ya yang melekat di masyarakat, kita jadi tahu nih kenapa itu jadi terkenal, kenapa itu ada di area rakyat-rakyat yang hidupnya di pertanian atau imbal hasilnya tuh membutuhkan lahan pertanian. Gimana sih sebetulnya cara kita ngasih tahu, kalau lu tadi kan nggak percaya ya? Iya. Kalau mau ngasih tahu orang gitu ya, itu tuh sebenarnya nggak ada gitu. Lu bakal gimana sih
cara ngasih tahu ya? Jujur itu sangat sulit ya, soalnya itu cerita rakyat yang udah turun-temurun, udah beberapa generasi gitu ya, untuk tiba-tiba mengubah pandangan masyarakat gitu, mengatakan bahwa itu nggak benar gitu. Jujur itu sangat sulit ya, mengingat itu sudah ditanam dalam pikiran masyarakat gitu. Jadinya sudah terbiasa gitu, kalau ada hal yang tidak bisa dijelaskan gitu, larinya ke sana gitu. Jadi itu sangat sulit sih. Apalagi kalau emang babi ngepet beneran ya, semua orang jadi bisa kaya. Iya. Ya, jadi. Nah, kenapa dia nggak gesek-gesek badan ke bank? Nah, menarik juga tuh. Soalnya ada pin ATM. Oh iya. Oh nggak bisa tembus gitu duitnya ya? Nggak bisa nembus. Cuma ini jadi kadang itu jadi komedi, jadi guyonan juga ya. Kalau misalnya punya utang gitu atau beban finansial, jalan pintasnya malah ke babi ngepet. Ya, anyway, di sini di Arsip Gelap kita memang akan membahas budaya-budaya di Indonesia gitu ya, cerita-cerita rakyat yang sebetulnya kalau kita kaitkan dengan suatu masalah sosial itu ada kaitannya. Sehingga kita jadi paham ya, kenapa sih itu ada, di mana sih itu bisa ada. dijelaskan gitu ya. Bisa dijelaskan, ada korelasinya. Iya. Ini juga bisa jadi perhatian publik sebetulnya. Kalau ini tuh bukan sekedar gosip, bukan sekadar diskusi biasa aja gitu ya. Tapi ini udah mengakar. Ini jadi suatu, malah jadi bisa jadi kepercayaan publik tertentu. Dan kita juga jadi paham ya, itu jadi betul-betul ada gitu. Pemahaman seperti itu tuh ada. Bukan sekedar guyonan tadi ya. Itu betul-betul ada. Malah itu kalau misalnya cerita rakyat tersebut sampai di kota besar, itu kan berarti ada upaya transmigrasi ya. Iya. Soalnya kan di kota-kota besar udah jarang ada persawahan. Iya, jarang juga tiba-tiba babi jalan di tengah jalan gitu. Bisa jadi sih. Sehingga otomatis ada pergeseran tuh ya. Iya. Ya ini bagian dari efek samping globalisasi lah ya, digitalisasi. Itu bisa dipublikasikan lah sehingga semua orang jadi tahu. Iya. Nah, pesan pentingnya apa nih dengan pembahasan babi ngepet ini? Gak tahu. Pasti ada. Apa? Tadi kan babi ngepet identik dengan seseorang yang berusaha untuk mendapatkan uang. Bahkan yang dikatakan instan pun dia masih punya usaha gitu kan. Untuk dapetin uang memang tidak mudah. Perlu trik. Perlu trik. Tapi jangan jadi babi ngepet. Karena bahaya tadi kan. Lilinnya mati. Nyawa taruhannya. Jadi mati juga. Itu ya, intinya mengejar kekayaan itu janganlah jadi babi lah. Kakinya pendek. Lakai. Larinya nanti takutnya nabrak ya? Bukan nabrak, lama nanti. Kakinya pendek kan. Ya gesit. Yang menarik juga kenapa itu identik dengan babi, ya tadi ya. Kalau dikaitkan dengan tata bahasa Jawa kuno, disebut celeng, itu jadi celengan gitu kan, tempat menyimpan uang. Celengan gitu. Kemudian babi itu dianggap sebagai hama di area pertanian persawahan. Maka kita menarik kesimpulan babi ngepet ini ceritanya lahir dari masyarakat yang memiliki ciri khas tempat tinggal seperti itu. Memiliki ciri khas tempat bekerja seperti itu. Mata pencahariannya bergantung dengan pertanian, daerah pertanian. Seperti itu. Karena kadang ada momen-momen, bisa jadi ada momen-momen petani tidak bisa menjelaskan kenapa sawahnya mati atau ya kenapa hal itu mati. Terjadi gitu. Nah, bisa jadi kan sebenarnya larinya ke sana. Bisa jadi sebetulnya ada efek dari ya iklim, cuaca. Iya. Cuma karena ketidaktahuan dikaitkannya ke babi ngepet. Nah, seperti itu.
Oke, kita akan kembali lagi dengan pembahasan menarik berikutnya. Mengasosiasikan atau menjembatani cerita rakyat. Kalau yang hari ini berdasarkan klinik gitu ya, budaya klinik, ke konflik-konflik atau permasalahan sosial yang nyata gitu ya. Jadi dari tidak nyata, ternyata dikaitkan ke konflik atau yang isu yang nyata sebetulnya. Ada ceritanya di balik itu, ada latar belakangnya. Menarik. Seperti itu. Kalau teman-teman menarik, kalau teman-teman merasa menarik, kalau teman-teman mau gesek-gesek, kalau teman-teman merasa konten ini menarik, silakan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi ya, biar nggak ketinggalan update konten-konten kami selanjutnya. Sampai ketemu lagi di Arsip Gelap. Gelap banget.